Bro, selamat datang di Bengkel Asal Aluminium Keli. Ini sekedar video edukasi lagi. Kita sedang mengerjakan pompa hidrolik ya Mas ya. Pompa hidrolik yang punya keren nih Bang. Wah, ini punya keren. Nah, lihat ini kepresisiannya tuh. Ya kan? Nah, disinilah kita akan bertanya, ini sebenarnya apa sih, bronze atau kuningan? Kita tinggal menyesuaikan fillernya apa sehingga bisa menjadi ini. Gelas aluminium Keli itu sharing-sharing aja. Secara orang awam kita akan nggak tahu nih kalau sudah dilas tuh kuningan atau bronze. Sekarang kita akan buktikan sama Mas Haryo. Kita pakai dari Macmet. Metatic 400 ACDC. 400 ACDC, dia punya frekuensi 3000 pada DC-nya. Kita akan mengelas apa sih perbedaan. Kalau secara kasat mata lihat, ini kuningan dan bronze. Susah membedakannya kan? Oke, coba gimana sih kalau ngelas kawat kuningan biasa pada logam besi ini, carbon steel. Oke, kita setting sama Mas Haryo dulu gimana? Oke, siap. Sekarang kita akan coba melihat gimana perbedaan pengelasan kuningan dengan bronze. Kalau kita biasa pakai, nah, ini frekuensi 3000 mengganggu frekuensi kamera dan speaker. Nah itu loh, tuh efek dari kuningan adalah gasnya itu. Sekarang ini adalah pengelasan bronze, dia tidak mengeluarkan asap. Oke, kita lihat perbedaannya dulu. Ini bronze dan ini kuningan. Nah, kenapa saya menyajikan harus dari bronze dan kuningan perbedaannya? Inilah letak dia tidak boleh untuk distorsi berlebih. Ini satuannya dibilang mikron sih kan. Kita milih kawat las yang proper dulu. Nah, sekarang sudah tahu seperti ini, kita lihat. Kita grinding seberapa yang namanya elongation atau ductility. Di sini kita akan lihat kenapa sih harus diuji gini. Karena nanti kita akan melihat bagaimana bit dan sebaran pada material nanti. Oke, nah di sinilah kita akan melihat titik melting karena satuan mikron. Nah, tadi dilihat proses pengelasannya, ini kuningan dan ini bronze. Kita AWS-nya ERCUSIA. Nah, R2CA ini lihat pada bagian antara base material dengan kawat tambah, dia menyatu sempurna seperti ini. Nah, ini di kita finishing rata nih. Oke, jadi tidak ada gap dengan elongation yang tinggi. Dia sekitar 45%. Kalau ini elongationnya rendah, sehingga yang terjadi apa kalau terjadi gap gini? Oke, dia padahal satuannya adalah mikron. Ada kasus di pompa ini Mas. Jadi kawat las kuningan bagus memang pakai sistem OAW. Dia dipanaskan, tapi akan terjadi distorsi berlebih. Dia akan menjadi gentong. Jadi kawat las kuningan tidak masuk untuk pengerjaan ini. Kita akan masuk ke kawat las bronze R2CI. Kita pakai dari Nichia. Ininya juga dari Nichia tungsten. Kita pakai 3,2. Kenapa 3,2? Tahu kenapa? Karena kita mengincar ampere yang besar. Nah, ampere yang besar 250 ampere. Oke, dengan frekuensi 3000 itu suaranya akan mengganggu kuping. Makanya safety-nya Mas Aryo pakai pelindung Earmuff. Nah, Wajib pakai menggunakan earmuff. wajib pakai. Dan juga untuk kesehatan bagusnya ngelasnya per 5 detik berhenti karena sangat tinggi. Dan juga buat HP gua nih, aduh, bisa rusak, makanya agak jauh. Oke, Mas Aryo akan menjelaskan fitur-fitur dari Macmet. Cuman dia nih yang bisa 3000 Hz. Oke, kan awal kan seperti ini Mas, stick, DC stick. Kalau misalnya, oh gue mau nyoba untuk plat tipis, nah settingannya saya ubah dulu ke bagian, nah ini waveform jadi square wave, triangle bisa, scene wave. Cuman saya memakai square wave karena yang terbaru Pak, untuk plat tipis juga. Nah, untuk pulse secara square wave itu lebih sempurna. Iya betul. Nah untuk settingannya kan plat tebal saya menggunakan tungsten 3,2, berarti untuk ampere saya menggunakan di atas 200. Ampere di atas 200. Hanya saya pakai ampere tertinggi 250 dan ampere terendah itu di angka 185. Oh, dia pakai pulse. Untuk balance-nya rasionya itu saya di 20%. Kalau balance aslinya itu sekitar 50%. Nah, saya memakai di bawah 25% karena saya mengincar untuk plat tipisnya, Pak. Oke. Tipis tapi tebal, tajam tapi tidak menusuk.
tipis tapi tebal, gimana maksudnya? Nah itu, itulah frekuensi di situ Pak bermain. Maksudnya seperti ini guys. Oke, ini lihat, ini kan seperti rata, padahal ini enggak acceptance, dia terjadi loss, jadi kompresi itu ngelos. Oke, ini satuannya mungkin mikron, ini kurang dari setengah mikron. Di situ kalau kita pakai frekuensi tinggi, dia ngerobeknya itu nggak dalam, tetapinya ya tungsten kamu akan terjadi tumpul. Itu bahayanya, makanya kita pakai tungsten 3,2 dengan frekuensi saya setting kan bawaan dia di angka 20-an, saya ubah, saya naikin ke 300. Awalnya saya kira 300 dong nih maksimal. Saya nggak sengaja tangan saya kegeser, wah ada fitur lebih nih. Ya udah saya naikin, mentok di angka berapa? 3000 dia maksimalnya untuk di DC Pulse 3000 Hz. Ya kan, ini satuannya Hertz nih, bisa dilihat Hertz, dia 3000 Hz, suaranya udah nyamuk sekota, suaranya sangat oke. Setelah 3000, terus antara perbedaan top dengan downnya, beatnya sudah disetting. Sekarang kita akan masuk ke pengelasannya supaya bisa seperti capping seperti ini. Oke, kita lanjut Mas. Ini yang dibilang oleh Bang Haryo, tipis tapi tebal. Ini tebal, tapi kita akan ngerobek base materialnya tipis. Oke guys, kita lanjut Mas Haryo untuk pengelasan ini. Suara inilah yang sangat berbahaya secara continuous bagi pendengaran kita semua. Kenapa dibilang tipis tapi tebal? Nah itulah kenapa perlu frekuensi tinggi pada pengelasan seperti ini. Karena takut terjadi HACC yang sangat besar. Guys, inilah pengelasan yang menggunakan bronze, temperaturnya tidak terlalu tinggi. Tuh. Dia berkisar di 55, 52, 55, sehingga distorsinya sangat rendah. Kalau mau tahu tuh 50. Oke, mundur. Nah, oke, di tengah. Oke, inilah. Oke Mas, komplain apa atau keluhan apa dalam pengelasan ini? Keluhan ya pengelasan tuh wajib dikosok-kosok pakai disikat. Jadi pengelasan bronze itu jadi promosi PPKPL condet. Salam Baginda Jamal. Baginda Jamal, Pak Amin. Oke. Nah, kembali lagi ke pengelasan bronze, dia tidak membutuhkan ampere tinggi sebenarnya. Oke, jadi perobekannya juga dangkal. Dangkal, betul itu. Dangkal, biasanya untuk pelapisan. Oke, di situ juga pentingnya bronze tidak menghasilkan temperatur tinggi sehingga distorsinya berkurang. Ini juga masih ada, sama pompa juga. Oke, sama. Kelihatannya ini tapi dia sudah terkena kegesek sehingga ngempos. Oke, kalau ada kritik-kritik dan saran silahkan komen. Mohon maaf kami banyak kekurangan. Berkembang terus teman-teman semua. Salam.